Yang Pak. Ya, bentar ya. Ya, Ya, Dek. Nggak apa-apa, sini aja. Pasien apa ini, Dek? Pasien dengan kronik SDH, dok. Jadi Kronik SDH. postbur whole drainase, dok. Post-viral drainase. Hari perawatan ke pertama POD 1. Hmm. Kemudian pasiennya ini hari ini sudah sadar penuh, kemudian sudah ada diberikan diet biasa, dok. Untuk antibiotiknya ceftriaxone, untuk anti nyerinya paracetamol dan tramadol, dok. Kemudian diberikan ranitidin juga. Oke, penyebabnya apa? Sudura kronisnya. Pasiennya mengalami perdarahan di frontotemporoparietal dextra, dok. Oke, etiologinya. Etiologinya pasiennya 3 hari sebelum masuk rumah sakit itu jatuh dari kamar mandi, dok. Kemudian setelah itu pasiennya sempat tidak sadar, namun setelah itu sempat sadar lagi. Ya. kalau Ada nggak kamar mandi itu kalau Ya, coba ada CT scan-nya, Dok. Ya, kamu di sini aja. Ah, oke. saya jatuh dari kendaraan. Jatuh dari 2 kendaraan. minggu yang lalu jatuh dari kendaraan, dok. Ya, Setelah jatuh dari kendaraan itu sadar penuh, tapi sering nyeri kepala, dok. ya, Wah. dari kepala terus. Jadi yang mana nih yang menyebabkan SDH-nya? Sepertinya kecelakaan, dok, yang 2 minggu lalu. 2 minggu lalu, ya. Kenapa kita curiganya kecelakaan yang 2 minggu yang lalu? Dari CT scan nih kelihatan nggak? Karena ada perdarahan di subdural, dok. Nah, terus kalau ininya nggak Pak, subduralnya yang tipe yang mana? Tipe yang kronis, dok. Kronis. Iya. Apa tanda-tanda kronis tuh? Apa Wi? Apa tanda-tanda kronis? Ada berapa klasifikasi SDH? Ada akut, dok. Ada Akut, kronis, kronis, terus satu lagi sub. subakut. Oke, jadi dari akut, subakut, baru kronis ya. Kriterianya apa kalau dalam CT scan? Kalau akut apa warnanya di CT scan? Putih, dok. Putih. Hyperdense. Ya, yang kencang. Hyperdense, dok. Ya, kalau akut itu warnanya masih perden. Ya, kalau subakut Di tengah-tengahnya, dok. apa? Antara hyperdense dan hipodense. Apa jadi istilahnya? Apa Wi? Yang kencang. Isodense. Isoden. Kalau kronik Hipodense. hipoden. Ada satu lagi klasifikasi ya, yang kronik on akut. Gambarannya gimana? Hipodense dan hiperdense dalam Ya, hipoden dan hiperden di dalamnya campur. Itu biasanya akut on kronik. Ya, jadi sudah kronis, kemudian ada benturan baru, pendarahan ulang, dia jadi akut gitu ya. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi yang tadi, ini masuknya yang mana kira-kira? Ini gambaran apa ini? Lesi Hiper- hipodense, dok. Hipoden. Ini Apa sih densitas itu dibandingkan pendarahan dibandingkan dengan apa? dibandingkan dengan jaringan sekitarnya, dok. Apa itu jaringan sekitarnya itu? Parenkim otak. Ya, dibandingkannya dengan parenkim otak ya. Jadi kalau warnanya lebih putih dari parenkim otaknya itu disebutnya hiperden. Kalau sama Isodense. isoden. Kalau lebih gelap, Hipodense. nah kalau ini Hipodense, dok. mana? Sama nggak sama kortek? Beda, dok. Yang Ini yang hipoden tuh yang kayak gini ventricle nih. Ya. Kira-kira apa ya? Ini masih isoden lah. Ya. Kalau sudah hitam banget itu baru hipoden. Yang sudah kronis. Kalau ini masih subakut sebenarnya, ya. Makanya agak tapi hebat sekali ya. Volumenya banyak banget. Nah, kemarin waktu datang GCS-nya berapa? 456. Datang 456. Kemarin datang ke sini masih sadar, Pak? Masih? Waduh, hebat sekali, Pak. Biasanya kalau pasien yang lain gini udah nggak sadar datang ke rumah sakit. Kayak Hah? pakai rawat dulu. Apa namanya? Oh iya, masih Operasi masih. oh, masih sadar, masih bisa ditanya namanya ya. Oh iya. Hebat bapaknya ini. Gede banget tuh pendarahannya, Pak, 2 minggu yang lalu. Biasanya kemarin ada keluhannya apa? Keluhannya nyeri kepala. Terus apa lagi?
Ada hemiparese? Nggak ada dok. Nggak ada. Kemarin nggak ada lumpuh sebelah gitu Pak? Saya lutut yang sebelah sini. Sudah esok harinya rasa. Agak Bisa lemas. urut-urut itu Diurut. Sebelah kanan. sebelah kanan. Iya. Padahal yang luka kiri ya. Ya, Yang cocok banyak nggak? lukanya. Yang banyak lukanya tuh, tapi ya pagi-pagi sebelah kanan nih. Cocok nggak dengan situ skennya? Untuk sebelah kiri yang lemah ya dok. Ya, ekstremitas kanan. Ekstremitas kanan, gangguannya. Terus lokasinya Lokasi lesinya di kanan. di kanan. Jadi sesuai nggak? Sesuai dok. Hah? Kiri harusnya nggak sesuai dok. Ya, nggak sesuai. Kalau nggak sesuai artinya apa? Kebalik baca. Hah? Enggak, ini kan benar bacanya tuh. Apa? Kalau nggak sesuai? Berarti Kemungkinannya? bukan etiologi. Iya, mungkin gangguan ekstremitasnya bukan karena pendarahannya gitu ya. Jadi sebab yang lain, ya bisa karena bekas jatuhnya. Jadi, Ah, Muncul. Nah, mungkin tak betul. nah itu ya. Tidak luka, nggak apa-apa pagi-pagi. Karena direct impact-nya dari waktu jatuhnya, bukan dari kepalanya. Karena nggak sesuai. Ya, harusnya gimana? harusnya lesi di kanan, kelemahan di kiri. Ya, menyilang ya. Jadi kalau pendarahannya di kanan, itunya di kiri. Atau sebaliknya, kalau itunya pendarahannya di kiri, ya keluhannya di ekstremitas sebelah kanan. Oke. Ya. Oh, udah makan, Pak? Sudah Sudah. Ya, apa makannya? kubur. Bubur ya, dikasih bubur ya. Apa harusnya dietnya nih? Bisa, Pak? Biasa dok. Diet biasa. Gitu biasa. Hmm. Hmm. Kalau pantangan, Terus kebutuhan cairannya? Se- Hmm. 1500 cc per 24 jam. Total, itu apa aja? 1.500 tuh. Intake. Intake dok. Intake-nya dari mana aja intake-nya? Dari infus dok. Infus, apa lagi? Kemudian dari oral, Oral, apa lagi? makanan. Hah? Dari Iya, makanan. makanan kan. Oke, terus balannya apa ini? Balan, tahu balan cairan? Gitu. Nah, balan cairan itu apa sih? Keseimbangan cairan. Kesimbangan. Ya, keseimbangan cairan itu apa? Ngitungnya gimana? Input kurang output dok. Kalau yang disebut balan itu apa? Kalau cairannya balance nih. Input masuknya sesuai dengan output yang keluar. Ya, jadi kalau yang masuk sama dengan yang keluar itu balance, ya. Kalau balance negatif, Terlalu banyak. daripada yang masuk. yang keluar lebih banyak dari yang masuk. Kalau balance positif, Yang masuk lebih banyak dari yang keluar. Toleransinya berapa? Boleh. Ada selisih itu masih kita anggap normal. Berapa? Yang kalau misalnya berapa sih balan yang harus dikoreksi? Nah, itu kan pertanyaannya. Tahu? Maaf, Belum baca ya udah. Nanti dibaca lagi ya. Jadi balan toleransinya biasanya 500 cc ya. Jadi kalau masih selisihnya 300, 400 cc nggak perlu dikoreksi. Tapi kalau selisihnya lebih dari 500 cc, kalau balan negatif lebih dari 500 cc, artinya apa diagnosisnya? Dehidrasi. Ya. Kalau positif, overload. Nah, kalau dehidrasi apa akibatnya? Oh, si Rido aja shock. yang shock mau kalau dehidrasi berat. Kalau overload apa? Bengkak. Ya udah, atau apalagi tanda-tanda overload? Apalagi tanda-tanda overload? Kemana aja sih pengaruhnya kalau overload? Sering kencing. Satu, sering kencing, itu kalau kompensatif. Kalau terkompensasi kencingnya banyak dia. Ya. Kalau uncompensated baru edem. Terus apa lagi gejalanya? Sesak. Ya, asites dan macam-macamnya. Kenapa sesak? saya kencing. Ya, Bapak nggak usah perlu kencing. Nah, ini sudah ada kateternya. Ya. Kepala capan.
sejam bangun. Iya bangun ya, kembung ya, oke ya. Jadi kenapa susah? Karena jantungnya dok, Jantung, oke. Kenapa jantungnya? memompanya lebih. Ya, memompanya lebih berat. Oke, apalagi? Kalau terjadi overload, selain jantung, organ apa lagi yang kena? Udah. Apa? Dok, apa dok? Paru-paru gitu. Paru. Kenapa parunya? Tekanannya gitu. Oke, terus terjadi apa? Paru-parunya? Hah? Aduh, udah masuk paru belum? Wah, nanti dilaporkan tuh, dilihat sama dokter paru nih. Kemarin stase paru ngapain aja. Ayo, kenapa paru-parunya kalau overload? Terjadi sama edem juga. Biasanya jenis edemnya apa? Yang mana? Apa bedanya kalau hipoalbumin? Panas. Apa? Sama? Beda dok. Edem karena hipoalbumin sama karena overload? Beda dok. Apa bedanya? Letak edemnya mungkin Oke, kalau biasanya letak edemnya di mana kalau yang overload? di kaki. Ya, di ekstremitas ya terutama. Kalau hipoalbumin? Oh, sudah malang melintang. Di Penyakit perut, dalam Dok. udah lewat kan penyakit dalam? Wah, numpang lewat. Udah lewat penyakit dalam, ayo. Kan biasanya hipoalbumin sering di penyakit dalam tuh dapat. Dapat nggak kasusnya hipoalbumin? Dapat Hah? dok. Biasanya pada kasus apa yang hipoalbumin? Diabetes. Diabetes, apalagi kalau di anak apa? Sindrom nefrotik. Sindroma nefrotik, dapat kasusnya. Nah, sifat odemnya gimana? Pada anak Sarka dok seluruh. anasarka, itu bedanya. Kalau bengkaknya odemnya seluruh tubuh, nah itu kemungkinannya hipoalbumin, ya. Tapi kalau karena overload, gangguan jantung atau di ininya, ya biasanya odemnya di ekstremitas ya, di ujung-ujungnya dulu. Karena apa ya, jantungnya nggak kuat pompa dia, ya, sehingga odem. Ya. Kalau udah hebat ya parunya bisa sesek. Ya, seseknya apa yang tadi? Karena parunya juga bisa odem. Ya. Bener nggak? Iya. Ya, nanti dicek lagi ya, dibaca lagi. Oke. Ya. Terus kapan nih? Mau tetap di sini masanya? Rencana terapi lanjut. Ya, Rencana masih harus dirawat di sini di ICU. enggak dok. Terus Rencana turun dok, turun ke ruangan. rencana turun ke ruangan. Kapan? Ayo. Boleh nggak turun nih pasiennya? Boleh dok. Kenapa boleh? Karena pasiennya sudah sadar penuh. Oke, udah sadar. Apalagi? Kemudian tanda vitalnya stabil. Tanda vital stabil. Terus? Yang jelas? Tidak ada. Ya, ventilator nggak ada. Jadi udah nggak ada indikasi untuk perawatan ICU. Ya udah turun aja. Ya Pak ya? Ya. Di sini berisik Pak. Ting-tong nanti di ruangan. Keluarganya juga bisa nungguin. Nah, nanti Bisa minta pindah sebelah belakangnya sini. belakang. Ini pindah sebelah sini. Oh gitu ya. Udah nanti habis ini pindah ya ke ruangan aja Pak ya. Ini drainasinya. Oke. Ya wes ya. Udah yuk. Ya makasih Pak ya. Iya. Makasih.